Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Yosefina dengan nomor NIM 0702 1182 227017. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Alif Dian Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang integrasi nasional sebagai tugas ujian akhir semester. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari dua kata, yakni kata Bhinna dan kata Ika, yang berarti keberagaman dalam persatuan dan persatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan keseimbangan antara dua unsur, yakni unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaragaman dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri diambil dari buku Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, yang pada masa itu semboyan ini dijadikan moto untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Jadi, secara singkat, makna Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kita pahami sebagai walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam Bhinneka Tunggal Ika terdapat 4 nilai-nilai yang harus kita jaga. Yang pertama, menjaga keberagaman ras dan etnis. Yang kedua, membangun nilai keberagaman inklusivisme. Yang ketiga, menjaga kesadaran budaya multikultural. Dan yang keempat, membangun sikap sensitivisme gender. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berasal dari bangsa sendiri, dan hal-hal yang meliputi bangsa. Jadi, integrasi nasional merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam suatu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Di sini terdapat faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia yang telah mengalami sejarah kelam di masa lalu. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Selain faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan bangsa. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang keempat, ketidakpuasan sebagian wewenang dan tanggung jawab para pejabat pemerintah. Dalam menjaga integrasi nasional, tentu diperlukan strategi seperti memperkuat kebersamaan, mendirikan fasilitas yang merata, menciptakan kekompakan, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi dengan tujuan bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, adanya kepemimpinan yang kuat, serta memperkuat dan menjaga identitas nasional bersama. Pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Reigins pada tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan-pendekatan tersebut disebut dengan faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan yang terakhir, ada kesempatan pembangunan ekonomi. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan.
Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu, kita perlu senantiasa mengupayakannya. Pada bagian ini, terdapat dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu. Dinamika itu bisa kita contohkan pada peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi berikut. Yang pertama, integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Yang kedua, integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku atau yang biasa disebut dengan perilaku integratif. Selain mengupayakan membangun integrasi nasional, tentu terdapat juga tantangan-tantangan yang mengiringinya. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, yang mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut makin tampak setelah memasuki era reformasi pada tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersama dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Namun, kita berharap bahwa konflik-konflik tersebut dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik. Itulah pembahasan mengenai integrasi nasional dari saya, Tiara Yosefina. Thanks for watching.